104.9 Mitra FM All Day All Hits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sore hari ini seperti biasa kita di segmen Beranda Islami, pastinya kita sudah ditemani dengan Bapak Dr. Muskinul Fuad. Dan di sore hari ini tepatnya 10 Juli 2025, tema kita adalah fitnah versus gibah. Wah, ini dua combo nih ya Pak Ustadz. Apa itu combo? Fitnah, jadi double kill. Fitnah versus gibah. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz tema kita di sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Momo, mitra sekalian, saya sengaja mengambil tema yang mungkin agak, ya mungkin mengundang tanya bagi kita. Iya. Ini adalah dua istilah yang kadang-kadang itu tipis perbedaannya. Kemudian yang kedua, ini adalah dua hal yang menjadi seolah lumrah dengan adanya kecanggihan media. Baik. Media sosial terutama, aplikasinya yang macam-macam di mana kita di situ bebas ngobrol, bebas ngomong apa saja. Iya, betul. Dan tidak jarang, bahkan sering sekali kita lihat ada orang menyampaikan keburukan orang lain yang disebut dengan ghibah. Bahasa kita gosip, bahasa lainnya ngerasani, dan sebagainya. Biasanya bahkan bisa terjadi antara dua orang yang tadinya punya hubungan. Misalnya orang tua, ya tetap punya hubungan ya, orang tua dengan anak misalnya, bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, atau mantan suami dengan istrinya, di mana masing-masing sudah punya pasangan baru. Akhirnya kayak saling sindir ya melalui akun medsos masing-masing, terutama di kalangan selebritis ya. Masalah keluarga, masalah personal itu menjadi konsumsi publik. Iya, betul. Ini sebenarnya terkait dengan tema kita kemarin ya Mbak. Jadi kemarin itu kan kita bicara tentang curhat ya. Curhat ya kan? Iya, saya dengerin. Nah, curahan hati itu biasanya nyangkut-nyangkut orang tuh. Iya, nah, betul. ketika nyangkut-nyangkut orang, apalagi sebut nama, itu masuk kategori riba. Riba itu intinya adalah membicarakan keburukan orang, di mana orang tersebut tidak hadir. Baik. Di depan kita. Tapi persoalannya dengan kehadiran media sosial, dengan dunia maya, hadir dan tidak hadir itu tetap kelihatan. Bisa hadir terus karena betul. Secara online. Iya. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya dua bahaya yang terkait dengan, atau bahaya terkait dengan dua tindakan manusia atau kita sebut dosa lah ya. Ya rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang mungkin kadang-kadang tidak melakukan ini, tapi minimal kita harus melakukan notifikasi diri bahwa dengan kehadiran media sosial itu kita akan sangat sangat terjebak atau bisa potensial melakukan dua hal ini. Ghibah yang pertama tadi sudah kita sampaikan adalah membicarakan keburukan orang, ngegosip, dan ketika orang tersebut tahu, dia pasti nggak suka. Beda kalau kita membicarakan kebaikan orang. Ya. Kalau yang dibicarakan baiknya, orang itu pasti tidak akan marah. Ya, paling tidak mungkin dia malu, tapi tidak marah. Ya. Betul, atau mungkin ada yang seneng karena dipuji. Nah, sebaliknya fitnah yang kita maksud itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, dan itu biasanya yang jelek, yang itu ditimpakan kepada orang lain. Nah, jadi bedanya kalau ghibah itu terjadi ada dengan sesuai, relevan, atau terjadi dengan orang yang kita bicarakan, yang kita ghibahi, yang kita gosipi, yang kita gosipkan maksudnya. Itu memang nyata, itu namanya ghibah, dan itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh mengatakan, lah tapi kan nyata. Nah justru itu nyata kejadian atau terjadi pada orang tersebut, tapi kejelekan itu tidak boleh disebar-sebarkan tanpa ada
uzur atau alasan untuk bisa mengungkap kejelekan orang itu. Nanti kita di belakang dibicarakan hal apa saja yang boleh kita berghibah dalam pengertian harus menyebut orang tersebut kejelekannya. Itu nanti ada ada penjelasannya. Tapi paling tidak secara umum kalau tidak ada hajat untuk menceritakan keburukan orang, apalagi sebut nama, itu intinya dilarang. Ini termasuk dosa lisan. Oh ya, baik Pak Ustadz. Termasuk juga fitnah. Fitnah itu adalah menyampaikan berita bohong, biasanya terkait dengan 1-2 orang atau satu kelompok, dan itu punya tujuan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan fitnah. Jadi fitnah itu dalam pengertian keseharian, dalam pengertian sesuatu yang tidak terjadi dan itu adalah negatif, kemudian kita sebarkan. Itu namanya fitnah. Berita bohong terkait dengan seseorang atau 2 orang atau sekelompok tertentu. Itu namanya fitnah. Ini juga termasuk dosa lisan. Jadi sekarang bukan dosa lisan tapi dosa jari. Dosa jari karena yang menyampaikan itu adalah tangan-tangan kita. Kita tidak ngomong, tapi ketikannya. Itu namanya dosa jari. Dosa jari. Jadi jari kita berdosa sekarang. Nah, kemudian ini agak mirip dengan istilah. Jadi fitnah yang dimaksud itu bukan fitnah istilah yang sesuai dengan bahasa Arab itu tidak, tapi sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia. Seperti kata ikhlas dengan ridho. Ya kan, misalnya gini. Saya memberikan sesuatu, atau kita misalnya membantu seseorang, misalnya ngangkatin barang, terus orang tersebut tuh ngasih upah ke kita. Nah, kita bilang saya ikhlas kok. Nah, itu sebenarnya bukan ikhlas tapi ridho maksudnya. Nggak ada masalah maksudnya. Kalau gitu. ikhlas itu hubungannya ke Allah. Nah, jadi antara rela dengan ikhlas tuh sering dikaburkan. Nah, seperti juga fitnah. Fitnah itu sebenarnya kalau secara umum ya setiap kejadian, kejelekan atau hal-hal yang membuat seseorang atau masyarakat ditimpa kejelekan itu fitnah sebenarnya. Fitnah itu bisa pembunuhan, bisa macam-macam, termasuk fitnah yang kita pahami. Baik. Fitnah artinya kabar burung, kabar tidak benar, hoax yang disampaikan ke publik atau ke 1-2 orang. Dan itu mengenai kejelekan seseorang, ya. Tapi tidak terjadi. Itu namanya fitnah. Kira-kira begitu pengantarnya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana agama kita mengatur perilaku kita supaya tidak jatuh kepada fitnah atau ghibah. Dan termasuk kita nanti akan membicarakan, Mbak, kira-kira ghibah yang boleh itu yang seperti apa. Supaya memang kita punya garis pembeda, garis pembatas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Begitu pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan. Baik, nah itu tadi Mitra Lover sedikit penjelasan mengenai tema kita di sore hari ini, yaitu fitnah versus ghibah. Dan pastinya ini dua-duanya sangat sering banget ya kita temui mungkin di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk semua Mitra Lovers yang bergabung bersama saya untuk bertanya, silakan untuk di WhatsApp-nya di 0813-2615-1049 atau bisa melalui sosial media kami @mitramediapwt. Tetap bersama kami di Mitra FM All Day All Hits. Baik Mitra Lovers, kita kembali di segmen Beranda Islami, dan untuk sore hari ini kita membahas tentang fitnah versus ghibah. Tadi pengantarnya sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz ya, Bapak Muskinul Fuad. Nah, ini kita lanjut lagi nih Pak untuk tema kita di sore hari ini. Mengenai ini sebenarnya sudah ada yang bergabung Pak Ustadz. Mau silakan kita sapa dulu ya? Boleh. Baik, ini pertama dari Mbak Nunu. Assalamualaikum, saya Nunu. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi teman yang sering gibah tapi tidak merasa itu salah, bahkan menganggap itu hanya sekedar cerita? Apakah kita berdosa kalau hanya mendengarkan tapi tidak ikut komentar? Nah, ini biasanya ruang lingkup satu geng gitu Ustadz. Oke, sikap terbaik itu adalah mengingatkan. Jadi kalaupun kita mendengar saja, itu termasuk yang harus kita hindari. Apalagi kemudian menikmati. Mendengar tapi senang, itu ikut dosa itu ya. Ya memang sulit ya di zaman sekarang itu, kalau tidak dengerin nanti dianggap kuno, tidak solider sama temen gitu ya. Nggak solid. Nah, kita boleh berteman, tapi kalau untuk hal-hal yang seperti ini kita harus mengingatkan. Itu sikap terbaik. Jadi memang
memang fitnah dan riba itu sering diremehkan ya, karena itu menjadi bahan untuk tadi curhat, Iya. bahan untuk ngobrol ya, di mana ngobrol itu kan terjadi ketersambungan antara teman dengan teman gitu ya. Jadi memang kebiasaan seperti ini karena dilandasi bahwa kita ini sering berbicara tanpa berpikir panjang. Nah itu kadang-kadang begitu. Itulah yang melatar belakangi kenapa kemudian fitnah dan riba itu sering diremehkan. Jadi banyak dalam percakapan kita sehari-hari banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang kita katakan itu bisa berdampak buruk. Nah ini yang harus kita ingatkan kepada teman tersebut. Itu bisa berdampak buruk bagi orang lain. Kemudian memang kecenderungan kita manusia untuk bergosip itu juga menjadi faktor yang memicu dosa lisan kita ini. Nah, oleh karena itu kita harus mengingatkan teman kita yang mungkin dia kurang pemahamannya terhadap agama tentang beratnya dosa ini. Banyak yang tidak menyadari bahwa fitnah dan riba atau dua dosa ini ya tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tapi juga akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, salah satu materi yang bisa kita ingatkan sebagai landasan itu adalah peringatan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi begitu Mbak Nunu, sebaiknya diingatkan semampu kita. Persoalan dia belum mendengarkan, bahkan marah kepada kita. Biasanya ditinggalin. Ini ustazahnya sudah berceramah misal. Ya itu resiko, nggak apa-apa. Insya Allah lama-lama dia akan mengerti kenapa kita tidak mau mendengarkan ribanya. Jadi kita harus mengambil sikap di situ ya. Batas antara teman boleh teman, tapi kalau sudah dosa jangan ikut-ikutan gitu ya. Jadi sekali lagi itu langkah terbaik seperti itu, Mbak. Iya, baik. Semoga terjawab ya untuk Mbak Nunu ya. Iya. Nah, kita lanjutkan ya, Mbak. Silakan Pak Ustadz. Bagaimana cara kita supaya ya relatif terhindar atau mengurangi ya, secara signifikan supaya kita tidak jatuh ke fitnah atau ghibah ini. Kita bagaimana caranya supaya bisa terjaga? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Teman-teman sekalian, Mbak Momo, yang pertama adalah, saya pikir ini sering ya kita dapat dari berbagai iklan motivasi, khususnya di media sosial. Yang pertama adalah saring sebelum sharing. Nah, ini sering kita dengar ya. Atau kita pikir-pikir dulu, kita saring dulu perkataan kita sebelum berbicara, apalagi berbicaranya atau komentarnya di post kepada di sosial media. Ya, sosial media. Jadi sebelum kita mengetik sesuatu atau mengucapkan sesuatu, pikirkan apakah komentar kita, ucapan kita itu bermanfaat atau justru akan menyakiti orang lain. Baik. Luar biasa. Jadi di Al-Quran itu diibaratkan orang yang menyampaikan keburukan temannya itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Kenapa begitu istilahnya? Karena orang itu tidak bisa membela diri seperti orang mati, Mbak. Oh, baik. Kan orang mati nggak bisa membela diri. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia nggak hadir. Meskipun sekarang hadir dan tidak hadir gak jelas ya. Iya. Boleh jadi dia memonitor lewat medianya kan. Kita ngomongnya di TV, dia nonton, ya kan? Iya. Ya boleh jadi dia bisa membela tapi tidak langsung. Dia bisa lewat saluran lain. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah kenapa di dalam Al-Quran disebut seperti memakan bangkai orang lain. Ya, karena bangkai itu kan tidak bisa membela diri. Ya, itu tentu ini sebuah ibarat yang menurut saya punya makna yang dalam. Kemudian yang kedua,
jauhi lingkungan circle teman yang suka bergosip. Ya. Jadi kalau kita punya lingkungan, punya circle yang sering ngobrol tentang keburukan orang lain, itu jangan-jangan akan mempengaruhi kita. Bisa terlibat menjadi aktivis ghibah. Waduh, aktivis gimana? Iya, hati-hati. Ngumpul itu memang kebutuhan. Ya. Iya, betul. Siapa sih nggak mau ngumpul? Apalagi ngumpul, ngerumpi, ngopi, misalnya begitu ya. Nah, ngumpul, terus gratis lagi, dapat kopi, dapat traktiran, gitu. Tapi jangan lupa kita juga kadang-kadang bisa jatuh ke yang satu ini atau dua bahaya, bahaya dari dua dosa lisan atau dosa jari sekarang ini ya, termasuk ngumpul secara maya. Iya, ngumpul secara maya di grup di grup media sosial kita, grup WA dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kita berlatih mengontrol emosi. Jadi kadang-kadang kayak gini-gini. Kenapa kemudian ada hubungannya? Seringkali fitnah ghibah itu muncul karena rasa marah. Nah, marah yang tidak terkontrol itu kita akan cenderung untuk berghibah dan menyebarkan fitnah. Iri juga termasuk. Orang iri dia bisa bikin sesuatu yang nggak ada jadi ada yang itu terkait dengan seseorang karena betul. Menjatuhkan. Jadi dia punya sifat menjatuhkan. Hati-hati. Kemudian dendam itu juga itu motif memicu orang kenapa ghibah dan apalagi fitnah. Yang jelas fitnah itu memang lebih kejam. Artinya statusnya lebih merusak daripada ghibah. Nah, ghibah itu boleh jadi memang itu nyata ya. Kalau fitnah nggak nyata, itu kan bisa menjatuhkan reputasi seseorang kan. Nah, dengan kita memahami bahayanya fitnah tadi, insya Allah kita tidak gampang untuk membuat hoax atau memfitnah orang lain. Jadi kita kontrol emosi kita, berusaha berpikir positif. Nah, itu adalah cara yang terbaik untuk menghindari. Kemudian minta maaf kalau sudah kejadian yang bersangkutan, kita minta maaf. Apalagi kalau kita sudah terlibat dalam jaringan fitnah, jaringan ghibah. Baik. Dan bertaubat kepada Allah. Tapi minta maafnya bukan ke Allah langsung, ke orang dulu, ke orang yang kita ghibahi, yang kita fitnah apalagi. Nah, itu. Jadi intinya, mitra sekalian, fitnah, ghibah itu adalah dua dosa lisan yang sering diremehkan. Tetapi keduanya punya dampak yang luar biasa buat kehidupan kita, baik secara spiritual maupun sosial. Ya, kita sebagai umat Islam, sebagai masyarakat itu wajib menjaga lisan kita, jari kita, supaya apa yang keluar dari lisan dan jari kita itu tidak merusak orang lain dan termasuk kita sendiri. Karena kalau kita kemudian diberitakan tukang fitnah, tukang ghibah, itu kan juga menjatuhkan reputasi kita. Iya, betul Pak Ustadz. Nah, sekali lagi dengan menjaga lisan, menjaga jari itu kita terselamatkan dari dosa ini. Dan kemudian membangun komunitas, membangun interaksi, membangun circle yang harmonis dan damai. Jadi sekali lagi mitra sekalian, jangan anggap remeh fitnah ghibah, karena setiap ucapan yang kita ucapkan lewat lisan kita atau kita tuliskan lewat jari-jari kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi mari kita jaga lisan kita, hati kita, supaya punya hubungan yang baik dengan sesama. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Itu tadi Mitra Lovers untuk penjelasan singkat dan juga tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Nunu yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Dan untuk Mitra Lovers yang ingin bergabung, masih saya tunggu atensinya ya. Hingga pukul 5:30 sore nanti, jika ada yang ingin bertanya, boleh bergabung melalui WhatsApp online kami di 0813-2615-1049. Dan untuk yang ingin bergabung melalui sosial media kami bisa di @mitramedia_pwt. Tetap bersama kami di segmen Beranda Islami. Baik Mitra Lovers, kita sudah masuk lagi di segmen Beranda Islami dan kita ingin menanggapi tadi ada pertanyaan dari Mas Narto Teplok yang sudah bergabung melalui live TikTok kita, Pak Ustadz. Nah, ini mempertanyakan mengenai apakah membicarakan kebaikan atau keburukan orang lain yang tujuannya untuk mencontoh itu termasuk ghibah. Sebenarnya maksudnya untuk perbandingan antara baik dan buruk. Nah, ini gimana Pak Ustadz menanggapi pertanyaan dari Mas Narto? Baik.
Ini sekalian kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Narto ya. Nanti kira-kira masuk yang mana. Nah, saya ingin mengutip dari Imam An-Nawawi yang menyatakan ya dalam kitabnya Al-Azkar ada 6 kondisi di mana kita boleh berghibah. Dalam pengertian bukan hibah sebenarnya, tapi lebih menyebut kejelekan seseorang atau sekelompok orang. Yang pertama, kalau kita sedang berperkara, misalnya sebagai saksi di depan pengadilan, di muka hakim. Nah, jadi kalau di muka hakim ya kita boleh menceritakan penganiayaan yang dilakukan. Kan penganiayanya orang. Iya, Dan betul, itu Pak nyata Ustadz. kan? Iya. Nah, kayak gitu tuh tidak termasuk kategori hibah. Karena kalau tidak disebutkan bagaimana tuh kesaksiannya. Oh, oke, Ya. baik. Tentu saja di dunia pengadilan pun kalau kesaksiannya itu agak privat ya, apalagi sampai mencontohkan perbuatan yang aib lah ya, itu biasanya tidak tidak diceritakan secara, bahkan di forum pengadilan enggak, tapi cukup hakimnya dan misalnya gambar atau video itu biasanya cukup saksi pengacara dari kedua belah pihak kemudian datang dengan ke hakimnya. Jadi audien nggak ngerti. Betul. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita punya tujuan melaporkan pelanggaran hukum kepada kepolisian atau pihak berwenang untuk bisa mengubah atau menangani, mencegah, menangkap kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang di mana kita tahu. Kan itu kejelekan. Iya, betul Pak Ustadz. Misalnya sabung ayam. Kita tahu kan, kita laporin ke polisi. Pak polisi, itu di tetangga saya di rumah ini, blok ini gitu. Ada gini. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh boleh seperti itu. Karena kan secara umum itu juga menceritakan kejelekan kan. Cuma ada tujuan yang lebih besar, itu boleh. Kemudian yang berikutnya meminta fatwa atau bertanya kepada seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai ya. Ya tentu saja kita harus menceritakan masalahnya kan. Secara jelas supaya ustadz atau kiai yang kita tanya itu tapi ini nggak boleh di live TikTok ini. Itu harus secara empat mata misalnya, tidak boleh disiarkan. Iya. Itu namanya tidak menceritakan, tetapi ini menyebarkan. Mengumbarkan, iya. Kadang-kadang diperlukan menyebut nama. Nama, apalagi kalau namanya itu ada yang kembar, maka kita terpaksa kan. Oh itu misalnya. Oh si Narto yang ini, bukan Narto yang itu misalnya. Nah itu kan harus jelas gitu, personal itu. Tapi kalau misalnya sebaiknya tidak, ya artinya tidak perlu sebut nama ya nggak apa-apa. Bahkan kita boleh misalnya datang ke seorang guru atau ke ustadz atau siapapun lah yang kira-kira bisa membantu kita. Kita menceritakan mohon maaf keburukan orang tua kita. Ya mungkin kita sebut saja misalnya, oh ayah saya kemarin gini-gini ya. Itu boleh. Karena itu dalam rangka meminta sebuah pendapat. Ya. Kan zaman dulu kalau dalam tradisi ilmu hadis gitu, Mbak, biasa. Jadi dalam ilmu hadis itu kan ada aspek di mana kita harus mengetahui seorang rawi. Rawi itu artinya yang menyampaikan hadis. Nah, dalam tradisi ilmu hadis itu disebut dengan rijalul hadis itu ada namanya al-jarh wa ta'dil. Kita menilai. Jadi para ulama itu menilai, oh dia tuh terkenal tukang bohong, kayak gitu-gitu. Kan itu agak ghibah kan? Ada nuansa ghibahnya. Tapi nggak masalah karena itu untuk menjaga kualitas hadis sehingga kemudian kita boleh menilai orang per orang. Nah, kira-kira begitu. Kemudian dalam yang keempat ya. Kalau kita punya tujuan untuk mengingatkan orang lain atau publik supaya terhindar dari kejahatan seseorang yang sudah jelas. Apalagi ada videonya, ada. Nah itu kan kalau di CCTV, acara-acara TV itu kan suka ada kan? Di close up kan orangnya kan? Nah itu
kejahatan personal maupun misalnya lembaga. Kita sebut misalnya, oh itu ada lembaga travel bermasalah. Ya kan kita nyebut nama. Nah itu tidak termasuk riba karena untuk perhatian dari orang untuk lain peringatan supaya ya. tidak tertipu juga, gitu loh. Itu boleh seperti itu. Nah jadi ada tujuan-tujuan yang kita capai dalam rangka bukan kita riba ya, tapi menceritakan ya sesuatu yang jelek yang dilakukan oleh orang atau institusi tertentu yang bermasalah misalnya. Iya. Nah itu masih gabungannya dengan yang tadi ya. Iya. Kemudian yang kelima, kita misalnya jelas-jelas ada kondisi di mana pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu terang-terangan melakukan kejahatan. Iya. Misalnya minuman khamr atau larang apa minuman keras, narkoba, bahkan mengambil harta secara zolim, menarik upeti. Ini termasuk, mohon maaf, kita kan sering ngomong kan, oh itu aparat, nah kayak gitu. Oh itu pegawai ini, oh itu kayak gitu. Itu instansi itu, misalnya begitu kan. Iya. Apalagi sekarang kan, zaman kameranya di mana-mana kan. Iya betul. Kita sering melakukan apa ya semacam apa menciduk. Nah itu kemudian ini kan kejahatan yang merebak. Nah kita boleh menghibahkan, bukan memberikan, menghibahi, membicarakan pihak tersebut sesuai dengan kejahatan yang diperlihatkannya. Tapi nggak boleh menyebutkan aib pihak lain yang apa ya yang tidak ada kaitannya gitu ya. Ya yang kemudian mungkin belum begitu jelas keterlibatannya jangan ya. Itu yang sudah jelas saja. Dalam rangka menjadi perhatian masyarakat supaya tidak ikut supaya terkena juga. Ya. Kemudian yang berikutnya juga menandai seseorang untuk kekurangan fisiknya. Atau misalnya ada gelar-gelarnya yang mohon maaf yang dijuluki mungkin dijuluki. Tapi itu sudah maklum. Nah, itu dijelaskan kalau dalam mungkin kita sedang bercerita kepada misalnya mohon maaf ya ketika kita menyebut si anu yang mohon maaf yang tunanetra, yang buta misalnya, atau yang tuli, yang bisu misalnya. Kayak gitu tuh boleh untuk memperjelas supaya kemudian tidak salah paham atau tidak salah sasaran. Ya kita ada kata maafnya. Ya, maaf ya untuk ini yang itu maksudnya kira-kira begitu ya. Nah, tentu saja inilah beberapa kondisi yang bisa kita pakai secara terpaksa tentu saja. Jadi tidak bermaksud merendahkan tapi mengidentifikasi. Nah, tadi yang disampaikan Mas Narto itu lebih mengidentifikasi, bukan merendahkan. Nah, yang begini ini tidak masuk kategori yang dilarang. Oke. Tapi sebaiknya sih identifikasi lain ya selain yang fisik ya, kalau bisa sih ya. Tapi kalau terpaksa nggak bisa ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi 6 kondisi ini barangkali yang kalau berdasarkan hadis itu diceritakan ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ia bercerita bahwa Rasulullah itu membagikan ghanimah sisa rampasan perang. Ada salah seorang sahabat Ansor kecewa. Demi Allah, Muhammad dengan ini sedang tidak mengharapkan ridho Allah. Aku, kata Ibnu Mas'ud ya, menemui Rasulullah lalu menceritakan kekecewaan tersebut. Seketika warna wajah Rasulullah itu berubah karena marah, kemudian beliau berkata, semoga Allah memberikan rahmat untuknya, untuk Musa yang disakiti umatnya lebih dari ini. Lalu ia bersabar. Pada sebagian riwayat itu kemudian dikatakan setelah itu aku tidak membawa cerita kekecewaan seorang pun kepada Rasulullah. Nah intinya dari hadis ini kan si sahabat tadi yang namanya Ibnu Mas'ud menceritakan kejelekan sahabat tadi itu kan. Nah kira-kira begitu ya contoh-contohnya. Atau misalnya kalau di riwayat lain itu ketika meminta fatwa atau mempertimbangkan jodoh misalnya ya. Jadi dalam sebuah hadis misalnya jadi istri Abu Sufyan itu
namanya Hindun itu mengeluhkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah suami yang bakhil. Ini kan, ya kan? Iya, Dan iya. hadis, misalnya hadis yang lain, Fatimah binti Kais yang meminta pertimbangan dua lelaki yang meminangnya. Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, misalnya si Anu, misalnya begitu kan? Ya tentu saja pada akhirnya untuk pertimbangan jodoh itu kan perlu, Iya. oh ini plusnya, ini minusnya, kayak gitu. Seperti yang dibahas waktu Iya, lalu ya Pak Ustadz. itu. Nah yang begitu tuh boleh. Nah itu Oke. tidak masuk kategori riba. Oh, Tapi meskipun demikian jangan kemudian kita gampang untuk, sebaiknya kalau itu pun tidak disebut orangnya ya. Oh. Misalnya ada temen, sekedar contoh misalnya ada seseorang begini-begini, tanpa bermaksud Menyebut nama. merendahkan, tapi sekedar mencontohkan dan mengidentifikasi itu boleh. Begitu barangkali tanggapan saya, semoga Iya. bermanfaat. Untuk Mas Tarto Teplak yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga live TikToknya, terima kasih sekali untuk pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Dan Mitra Lovers tetap bersama kami pastinya di Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, kita kembali di segmen Beranda Islami untuk sore hari ini, tepatnya 10 Juli 2025. Nah, Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi ya mengenai tema kita di sore hari ini, yaitu fitnah versus gibah. Silakan Pak Ustadz. Ya, barangkali untuk memperkuat apa yang kita bicarakan sore ini, saya ingin meng-highlight Highlight. meng-highlight tentang apa yang perlu kita tekankan. Sekali lagi, mitra sekalian, dua kata fitnah versus riba ini, atau fitnah dan riba ini adalah dua dosa lisan kita, jari kita yang hari ini barangkali semakin banyak kita lakukan. Iya. Ini adalah introspeksi buat kita semua sebagai orang yang hidup di era digital. Kalau zaman dulu, sebelum ada telepon, sebelum ada medsos, sebelum ada SMS, sebelum ada WA, sebelum ada macam-macam, Iya. mungkin hanya obrolan ibu-ibu di pasar, bapak-bapak habis arisan, Iya, ya itu oh. terbatas. Ya. Tapi bukan berarti itu tidak jelek, itu juga jelek. Jelek, Cuma sekarang lebih halus. Ya. Sekarang mungkin kita tidak ngobrol ngariung kalau bahasa Sunda berdua bertiga dengan teman kita, tapi lewat media. Itulah yang menurut saya harus kita sadari, potensi itu tetap sangat besar. Kita akan bisa jatuh ke fitnah dan riba. Fitnah itu artinya sesuatu yang intinya informasi yang tidak benar tapi kita sebarkan terkait dengan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menjatuhkan atau merusak reputasinya. Baik. Nah, itu karena ada dorongan dendam tadi, barangkali karena kita marah dan seterusnya. Hati-hati. Kalau kita difitnah, jangan balik memfitnah. Kalau kita difitnah gimana? Fitnah berarti kan nggak benar ya? Iya, nggak benar Pak Nggak Ustadz. benar tentang kita disebarkan oleh teman kita. Nah, Iya. kita nggak usah balik memfitnah. Tapi kita cukup konfirmasi bahwa itu tidak benar. Kayak gitu. Kita ingetin kepada yang bersangkutan, awas loh, kamu tuh bisa saya tuntut. Karena ada undang-undang ITE kan. Iya, betul. Nah, kayak gitu tuh sikap yang terbaik. Tapi kemudian kalau ditanya orang, apalagi di acara-acara infotainment di televisi ya iya. kita cukup, oh itu nggak benar. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak semacam bikin rilis ya, supaya kita konfirmasi. Nah, sekali lagi, mitra sekalian, sedangkan ghibah itu adalah sesuatu yang jelek terkait seseorang atau sekelompok orang benar adanya. Tapi kan kalau itu diceritakan itu aib. Dan dia nggak suka kalau kita ceritakan. Nah, kalau mau menceritakan orang sebaiknya kebaikannya. Yang netral, jangan yang jelek. Kira-kira intinya kalau kita cerita sesuatu, di mana sesuatu itu kalau yang orang yang bersangkutan nggak suka, itu termasuk ghibah, ya. Jadi ini adalah dua dosa lisan atau jari kita yang dianggap sepele hari ini. Padahal kita tahu dampak dari kedua itu sangat-sangat merugikan. Satu bagi kita sebenarnya, di akhirat nanti kita rugi dosa kita. Yang kedua bagi korban. Nah, jadi dalam agama kita, dosa yang berasal dari lisan ini memang punya konsekuensi yang serius. Ya, oleh karena itu, kita harus menghindari. Nah, tentu saja tadi beberapa cara
bisa kita lakukan. Ya kalau tadi ada yang sharing sebelum sharing, kita bisa menyingkatnya sebuah informasi. Ini bicara informasi secara umum ya, kejadian. Ya. Kita perlu mempertimbangkan sebelum kita men-forward, men-share ulang. Yang pertama, apakah benar atau tidak? Karena kalau tidak benar itu jatuhnya fitnah. Tapi kalaupun benar, itu kan benar kejadiannya. Apakah harus disebar-sebarin? Apalagi itu terkait dengan aib seseorang. Kecuali tadi ya, kalau ada kejahatan yang memang mengancam publik ya kita boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan seperti itu, kita harus mikir. Benar sih benar ya, tapi apakah itu baik? Artinya tidak berdampak keburukan buat masyarakat. Ya kan? Satu benar, yang kedua baik, yang ketiga apakah itu bermanfaat? Nah, untuk misalnya mungkin buat anak-anak, buat teman-teman kita itu juga perlu dipikirkan supaya kita tidak jatuh kepada dua dosa ini, yaitu fitnah dan ghibah. Jadi kata-kata versus bukan berarti hibah lawannya fitnah, tapi dua dosa ini patut kita waspada. Demikian Mbak Momo, mitra sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kalau ada kesalahan ya itu murni dari saya. Monggo nanti kita perbandingkan, kita baca kembali apakah mungkin apa yang kita bicarakan ada yang keliru. Saya siap menerima feedback. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Mitra Lovers ya, mengenai tema kita di sore hari ini tentang fitnah dan ghibah. Semoga semakin tercerahkan dan terhindar dari dua dosa ini Mitra Lovers. Pastinya tetap bersama Beranda Islami ya. Segmen Beranda Islami ada di setiap hari Kamis dari pukul 5:30 hingga 5:30 sore bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad. Tetap di Mitra FM all day all hits.